ambil kitabnya. Sampai mana sah? Belum ada kitabnya? Sudah. Sampai di sholat Jumat. Sholat Jumat. Halaman 34. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi'ulmihi fid dharain. Amin. والجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر حاضر بلا عذر شرعي كالمرض والمطر. ومن شروط الجمعة الخطبتان وأركانهما حمد الله تعالى وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية من القرآن في إحداهما والدعاء للمؤمنين في الآخير متطهرا. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang sholat Jumat. Furudul Ain. Sholat Jumat wajib bagi seorang muslim lelaki hurri yang merdeka. Hadirin bila hudri, hadir tanpa ada halangan, tanpa ada halangan syar'i. Seperti apa? Kalau ada halangan syar'i seperti sakit atau hujan. Wa min syurutil jum'atil khutbatan. Syarat-syarat Jumat itu diawali dengan 2 khutbah. Dan rukun-rukunnya khutbah yang pertama mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah, wassalatu ala nabi, dan melakukan salawat kepada Nabi Muhammad, wasiyatu bin taqwa, dan memberikan nasihat, wa qira'atu ayati min Quran, memberikan membaca ayat maupun sedikit. Misalnya ketika guru ta'rif khutbah, dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, usiku bittaqwa. Cukup. Terus dia melanjutkan membaca Al-Quran maupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Cukup. Kenapa kayak gitu? Cuma itu kata guru ahli tahunnya. Cukup. Di antara yang pertama dan yang kedua. Terus apa? Mendoakan orang mukmin di terakhir. Makanya nggak ada kalau sholat Jumat itu terlalu panjang. Yang kita lihat sekarang di Indonesia ini, sholatnya 2 menit, khutbahnya setengah jam. Yang dikhutbahi, yang diberikan nasihat, artinya di dalam nasihat dalam khutbah Jumat itu tidak ada menghibah, tidak ada khutbah yang mempecahkan belah antara Islam, dan tidak ada saling menyinggung satu sama lain ataupun menyinggung pemerintahan. Dia cukup hanya memberikan peringatan, memberikan nasihat saja, bukan menghina. Misalnya nggak mau pakai kayak orang Indonesia atau panjang memakai bahasa Indonesia, dia langsung bilang alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Langsung membaca usikum wa taqwa, membaca Al-Quran, duduk. Ketika duduk, berdiri lagi, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan salawat dan doa kepada
untuk kaum muslimin dan muslimat. Cukup, nggak mesti panjang lebar. Akhirnya apa? Makmumnya yang nunggu Jumat adanya guring, ya kan? Adanya tidur. Bolehkah seorang wanita untuk melakukan sholat Jumat? Boleh saja. Karena rukunnya Jumat ini harus bujur-bujur. Kadang-kadang kita melihat seorang khatib duduk di dalam masjid ketika seorang Bilal berdiri menyambut, tahu-tahu khatibnya nunggu. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Khatib ketika mulai Bilal memanggil khatib, dia sudah masuk ke dalam mihrabnya. Tapi kalau dia cuma duduk di dalam masjid, dia memakai warna merah kepalanya, sorbannya, memakai baju warna merah, memegang tongkat di tangan kanan, hukumnya makruh, mengurangi Jumat. Ketika kita tahu toh, alangkah baik kita harus menggantinya dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena banyak kekurangan. Kalau sakit, ya nggak wajib. Kalau hujan, tapi yang dimaksudkan hujan kalau gerimis, gerimis tetap wajib sholat. Kalau hujannya lebat, sudah nggak ada mobil dah, cuma sepeda motor, maka orang itu kada ada kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Tetapi kalau dia punya mobil, wajib hukumnya. Kenapa? Untuk menghalangi hujan itu. Nah itu. Ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau nggak sholat 3 kali Jumat, maka orang itu dijadikan orang kafir. Hadis Pak. Tetapi harus dilihat hadisnya sahih apa lemah, dhaif. Nah itu. Orang musafir ketika dia berjalan, dia keluar misalnya di waktu jam setengah 12, padahal jam 12 dia wajib untuk melakukan sholat Jumat. Atau dia ke Banjar, maka wajib bagi dia untuk melakukan sholat Jumat. Karena musafir, dihitung musafir itu maupun puasa, maupun jam akhir, maupun dia mau sholat qashar ketika waktu sebelum azan. Sebelum azan. Misalnya bulan puasa nih, dia mau ke Banjar, nanti aja gitu, jam-jam 7 berangkat dia ke Banjar. Tahu-tahu pas di Banjar jam 12 kada tahan, dia buka puasanya, maka puasanya itu wajib mengkokok, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia keluar musafirnya sesudah azan subuh. Kalau sebelum azan subuh dia keluar jam 2 atau jam 3 pas ada di Paringin, tahu-tahu setengah 5 azan, maka dihitung musafir, tidak wajib untuk melakukan puasa ataupun sholat Jumat. Tapi kalau keluar jam setengah 11 atau jam 11 pas jalan belum sampai ke Banjar sudah azan, maka dia wajib untuk melakukan sholat Jumat. Paham? Sakit juga, sakit. Tapi kalau sakitnya parah, bukan sakit demam atau sakit bisul, sakitnya kada kawak bangun, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat, hanya dia melakukan sholat zuhur. Nah itu yang tadi tentang syarat-syarat dan rukun-rukun khutbah. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini terus mastarul aurat. Masturul aurat
ويجب الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة والموالاة. Dan apalagi rukun-rukunnya masturul aurat, menutupi auratnya. Kata khatib pas naik kelihatan auratnya, maka batal khutbahnya. Harus tertutup itu aurat. Wajibu dan wajib bagi dia untuk duduk di antara dua dalam keadaan tenang seperti sholat tenang. Bukan duduk langsung berdiri, harus tumakninah, ketenangan. Barangkali sedetik atau 2 detik paling lama. Nah itu. Paham? Oke, kalau paham, nanti insya Allah kita lanjutkan halaman 36. Ada yang mau tanya? Fahmi mau ceramah? Iya. Dalam intinya ini sudah akhir tahun, ya kan? Akhir tahun ini kita mau masuk 2022. Kita kan merayakan gembira. Tapi adakah selama dari 2021 dengan 2002 ini, apakah bertambah baik kehidupan, apa bertambah buruk? Semua itu tergantung terhadap diri kita masing-masing. Allah memberikan kita ujian, memberikan kita cobaan bala, wabah ini bala selama 2 tahun. Dan apa yang kita dapat? Semua dapat kerugian. Apa sebab? Karena kita tak mau merenung kesalahan kita. Banyak orang yang tidak mau merenung dengan kesalahannya. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita harus merenung. Harus kita ingat. Sekecil apapun. Makanya saya bilang malam Jumat kemarin, kenapa sih orang-orang tuh banyak ingin menjadi seorang habaib? Kalau dia tahu hakikat habaib, uyuh, capek jadi habib. Kenapa? Ketika kami berbuat dosa, maka kami mendapatkan 2 dosanya. Ketika kami berbuat baik, kami akan mendapatkan pahala 2. Memang menjadi durian adalah sesuatu kebanggaan bagi mereka yang tidak memahami. Kalau bagi saya pribadi, amanat yang sangat besar, karena tanggung jawabnya pasti ada sampai yaumul kiamat. Makanya banyak orang yang mengaku habib, yang meramputnya ini habib palsu. Masyarakat justru lebih cinta daripada habib yang aslinya. Lebih cinta. Akhirnya ketahuan habib palsu, tetap ada orang tetap mengakui sidin habib. Saya bilang, anjing binatang. Anjing itu haram hukumnya, najis. Tapi anjing tetap mengakui dirinya itu anjing, abahnya anjing. Nggak ada anjing itu menganggap dirinya itu kambing, kadang-kadang. Tetap, artinya orang yang mengaku semacam itu dia lebih hina dari binatang. Makanya kata Sayyidina Fakihil Muqaddam, kalau Anda ingin melihat hakikatnya para durian, makanya Sayyidina Fakihil Muqaddam mengatakan, ya Allah, tutuplah kebanggaan, tutuplah karamanya para duriannya Nabi Muhammad, datuknya para habaib yang mendoakan itu. Kenapa? Karena kalau orang melihat sebujur-bujurnya, melihat
pada hakikatnya para habaib, orang itu tidak mungkin akan berpisah dengan para habaib. Tapi sama Allah diberikan casing yang bermacam-macam. Tinggal kita. Nah itu. Makanya saya bilang dulu dengan orang Islam, dikatakan Islam, belum tentu orang itu menjadi Islam. Orang itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada, bukan di dalam artinya situ aku bersaksi adanya Allah Tuhanku, ada. Artinya apa? Aku bersaksi tiada Tuhan. Arti tiada itu yang ada. Tiada artinya kadada. Yang berapa Norman? Sini Bang. Sini. Ya, soalnya. Mana Sul? Oh ada kai, aku kira kai kan ada. Ada lah. Sul, sini Sul. Besok Abuya, Asul, Pahami, siapa lagi? Ferbi berangkat ke Palangka. Artinya untuk mengawal Ustaz Ahmad. Nah itu. Nanti tanggal 23, 24, 25 Ustaz Ahmad mungkin nginep di Tanjung di Majlis Darul Mahaka. Nah itu. Anda lanjutkan sini Pak Muhammad. Dalam intinya orang ya ketika ada habaib, sebujurnya kalian itu sedang memandang wajahnya Nabi. Hanya kisahnya, tapi di dalamnya itu Anda sedang dipantau oleh Nabi Muhammad. Nah, itu. Makanya dimanapun satu kampung, kalau ada Habib kampungnya beda. Kenapa? Karena dzurriyyatu amanu fil ummah. Karena anak keturunanku, kata Nabi, untuk memberikan keamanan bagi umatku. Tetapi sekarang lagi heboh-heboh di media, saling menghantam. Jangan kita ikut ketika Habib ini dengan Habib Kerimu, dengan Habib Bahar saling baku hantam. Jangan ada ikut-ikutan. Itu urusan bintang. Kita sebagai orang, sebagai umat, hanya wajib mencintai. Tidak boleh kita mendikte, tidak boleh kita mengikuti urusan campurnya mereka. Berikan. Makanya tadi tiada Tuhan, tiada artinya kan ada. Kalian bersaksi mengakui bahwasanya Allah itu tiada, tapi hanya Allah ini wujud. Tetapi ketika kalian bersaksi tiada Tuhan, siapa yang menyaksikan kita? Sudahkah kita menyaksikan Allah? Bukan kita yang menyaksikan, justru kita harus membenarkan kesaksiannya Nabi Muhammad SAW. Harus membenarkan kesaksiannya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dalam syahadatnya apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya aku bersaksi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Hanya Rasul yang tahu di mana ada Allah. Kita ini kada tahu ada Allah. Yang kita tahu hanya nama. Coba tanyakan di hati kita. Sesuatu yang ada kelihatan, menerima nggak di hati? Sini lah. Sini.
Dia menerima ada? Hah? Misalnya nih guru Paharika, tahu namanya imam, ya ada? Ada aku tuh takut. Ada rasa? Ada. Penasaran ya, tapi rasa cinta, rasa takut, rasa sayang gak ada. Kenapa? Kami tahu itu cuma nama. Karena kalau kita ada rasa ketakutan, arti takut kepada Allah itu bukan takut, tapi di dalam sistem kita ini, di dalam diri kita ini, kita takut sama Allah cuma satu, apa? Masuk neraka. Takut masuk neraka, lain dan itu kan ada. Seandainya tuh Allah memerintahkan kita masuk neraka, kalau itu di dalam neraka Allah perintahkan kita ada keridhaan yang Allah dan Rasulnya, nggak mungkin neraka itu akan jadi panas, pasti jadi dingin. Nggak ada yang takut sama Allah. Kalau takut, nggak mungkin dia akan melakukan sesuatu kemaksiatan, dosa yang sekecil apapun. Tapi yang nama dosa ini nggak ada kecil, Pak. Semua besar di hadapan Allah. Kita menghina, kita menganggap itu dosa kecil. Tapi kalau setiap hari menghina, kadang-kadang tambah besar dosanya. Ya apa orang? Makanya bertawajuh kepada Nabi Muhammad. Tapi nanti suatu saat majlis ini mungkin 2 minggu lagi kita belajar, kita koreksi diri kita untuk bertawajuh kepada Allah dan Rasul. Kalau di majlis Darul Quwa sudah biasa dan bertawajuh. Arti tawajuh apa? Menghadap, memohon. Makanya jangan sholat ada rasa ego. Jangan sholat menganggap dirimu yang mampu sholat. Jangan. Sholat itu harus dilepaskan rasa kemanusiaanmu. Apa? Rasa kesombongan, rasa kepintaran, rasa egomu. Harus hilang itu di dalam diri kita. Tapi kalau waktu sholat kita angkat takbir Allahu Akbar, udah hadirin lah iya. Sepatu hanya pulang. Kenapa? Karena rasa kesombongan jati diri manusia itu kadang dihilangkan. Makanya dia tidak merasakan sesuatu. Nah itu. Nanti insya Allah dua minggu lagi kita melakukan tawajuh. Atau kemungkinan pas malam tahun baru. Kita meminta orang malam tahun baru berpesta, kita berpesta juga kepada Allah dan Rasulnya. Karena mudah-mudahan tahun 2002 ini kita semua yang hadir sehat. Amin. Tambah rezekinya. Amin. Kabulkan hajat. Amin. Mudah-mudahan wabah ini hilang dari Indonesia. Amin. Dan dari dunia ini. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir semua, mudah-mudahan mereka semua bisa yang Allah tak bermimpi dengan Nabi Muhammad. Ketemu di dunia maupun di alam barzakh. Amin ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.